dengan apa? Ya, dengan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan resolusinya itu tercapai, ya. Resolusinya apa? Tercapai, ya. Nah, ya terima kasih doanya, semoga sehat selalu, ya. Terima kasih ya, doakan Pak Nasrullah ya, biar sehat ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke. Nah, Bu Hafni, terima kasih. Oke, ya. Nah, saya minta tolong kepada Mbak Maria mungkin atau yang hadir di sini ya untuk meng-share atau kepada Mas Riko untuk men-share materi saya ya. Nah, wait. Oke, sebentar. Ini kaitannya dengan bagaimana resolusi emas ya. Resolusi emas ya untuk eh, mencapai segala resolusi kita. Oke, sebentar saya siapkan ini dulu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya minta coba tadi resolusi keluarga yang masih belum nulis, eh, sekarang share ya, sekarang share ya di chatnya. Nah, itu sudah saya share materinya, Mas Riko. Terima kasih support ya, luar biasa. Oke, nah Bapak Ibu semua yang hadir di sini, oke. Oh, hajat resolusi terkabul. Hajatnya apa Bu? Bu Sparni, coba ditulis. Ditulis dulu, ditulis dulu. Ini penting banget ini, serius ya. Nah, semoga dengan kita bisa menggali ini, ya, baru kita akan masuk ke ilmu-ilmu dagingnya. Oke? Hmm. LP 140 miliar. Wah, itu berapa dinar itu, Masya Allah. Oke, 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 oke. Baik. LP 1000 dinar, 1000 dinar emas ya. Masya Allah. Oke. Yap. Oke. LP 10.000, apa? 10.000. Oke. Wow, luar biasa. Haji dan punya amanah. Oke, oke, oke. Jangan haji dan punya amanah ya. Amanah ini maksudnya amanah apa nih? Ya, kalau punya amanah hutang ya jangan lah ya. Kita selesaikan lunas amanah gitu ya. Nah, oke. Ya, oke, bagus banget. Oke, sekarang saya tanya di sini, siapa Bapak Ibu ya yang hadir di sini ini telah mempunyai beberapa keping emas ya. Nah, tenang aja, saya nggak akan minta kok ya. Yang mempunyai beberapa keping emas. Saya buat Bu Hanifah. Good, good, good. Luar biasa. Oke. Banyak ya. Berarti orang-orang kaya sudah di dalam ini ya. Luar biasa orang-orang kaya ini semuanya nih. Oke. Yap. Oke. Sekarang kalau begitu, kalau Anda sudah punya em, sebuah instrumen, salah satu instrumen keuangan bernama emas atau sudah mulai menyimpan emas, saya salut kepada Anda karena berarti ya Anda dan teman-teman yang hadir di sini itu berarti sudah aware ya, sudah aware bahwa dari sejak dulu, dari sejak nenek moyang kita, bahkan dari zaman Nabi gitu ya, memang yang paling berharga adalah emas, bukan yang lain gitu loh, bukan instrumen-instrumen yang lainnya ya. So mudah-mudahan dengan Anda hadir di sini semakin menambah khazanahnya, semakin menambah kesadarannya bahwa ada loh yang menarik bagi kita untuk mempelajari lebih dalam daripada ilmu emas ini. Oke, kita akan lanjutkan. Next point. Nah, lanjut aja. Kita lanjut langsung masuk ke materi ini, beberapa koin emas yang mungkin Anda baru tahu ya. Kok ada Pak yang bentuk bulat-bulat gitu ya? Iya, ini menarik banget ya. Nah, kita coba bicara tentang bagaimana mengatur keuangan secara bijak ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita tuh biasanya nabung itu kan menyisakan. Bener nggak sih? Menyisakan saja ya, nggak menyisihkan gitu loh. Ya. Nah, jadi mulai sekarang ini, please ya setiap ada pendapatan ataupun gajian, ini harus kita jadikan pilihan instrumen emas itu sendiri. Ya, jadi yuk please buat prioritas ya dalam mengelola keuangan Anda. Ya, ini harus banget ini. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, kalau udah yang namanya kebutuhan itu berarti bicara tentang apa? Yes, bicara tentang bagaimana hidup kaya, bukan hidup sekedar gaya, gitu ya. Nah, lalu kalau jangan cepet-cepet, slide-nya pelan-pelan aja. Oke, lalu miliki aset bukan beban, ya. Nah, di saatnya saya sampaikan miliki aset bukan beban. Jadi kita harus mengutamakan nih fungsinya, ya. Mengutamakan apa? Fungsinya, bukan ke arah gengsi. Jadi jangan hanya sekedar
kita mengutamakan gaya hidup, tapi kita utamakan juga ya hidup bersahaja. Jadi cara hidupnya sederhana, tapi harus kaya. Jadi bukan gayanya orang kaya, bukan, tapi orang kaya sesungguhnya. Nah, kalau kita ngelihat komposisi pengeluaran kita nih, mayoritas ya, zakat, infak, sedekah, itu kan 2,5 ya sampai 10% ya. Nah, ada yang sampai 10% memang betul sekali ya. Bahkan ya ada banyak loh ya teman-teman yang menyarankan kalau sedekah itu bahkan lebih dari itu, di atas 10%. Ya, nah buktinya siapa ya? Buktinya para sahabat-sahabat Nabi aja itu zakatnya luar biasa, termasuk sedekahnya. Wow, itu bisa sampai ada yang 50%. Sahabat ya, ada Abu Bakar tuh bahkan sampai 100%. Abu Bakar Siddiq gitu kan, Umar, Utsman dan seterusnya. Ya, lalu investasi dan tabungan minimal 10% ya. Nah, kalau minimal 10% berarti teman-teman di sini, Bapak Ibu semua harus mulai paham bahwa pentingnya ada tabungan atau investasi. Ya. Nah, dan biaya hidup tuh 40 sampai 60%. Nah, itu yang boleh di-expand ya, yang boleh kita pakai ya untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Dan lagi ya kewajiban kita atau amanah kita, dan kewajiban atau amanah yang mungkin kita ada tanggungan-tanggungan untuk membayar hutang piutang, kewajiban operasional kita ya maksimal 30% gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus rutin dan disiplin ya, minimal 10% dari penghasilan kita untuk menabung emas ya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis ya disampaikan sepertiga 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 gitu ya, dibagi sepertiga 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 gitu, yang dimana sebagiannya itu ya dibuat untuk apa ya, sebagiannya itu dibuat untuk menabung ya, investasi gitu ya, dan ada sebagiannya sepertiganya itu untuk apa, dana darurat ya. Nah, dana darurat ini daripada disimpan dalam bentuk emas lagi, perlu juga dibuat juga dalam bentuk emas aja daripada jadi uang lagi gitu. Jadi ujung-ujungnya semua emas Bapak Ibu ya. Nah, kemarin Pak Rosida menyampaikan juga kalau ada mungkin kita terlalu banyak membeli sesuatu dari barang-barang yang kelihatannya nggak terpakai gitu kan. Nah, sekarang jual aja itu, sehingga akhirnya kita bisa tukar lagi jadi emas Bapak Ibu. Iya, oke. Okay? Nah, Bapak Ibu semua, mungkin ada yang mau menyampaikan bahwa emas itu bukan instrumen investasi, Pak. Ya, bagi sebagian financial planner mengatakan demikian. Memang emas tidak bisa membuat kita kaya, tapi emas itu membuat kita tetap kaya, Bapak Ibu. Iya, boleh ketik di komen. Emas membuat kita tetap kaya. Oke? Okay? Nah, sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu lebih bijak mengatur keuangan, ya. Nah, kalau yang model wasati, pertengahan, demokratis, silahkan ada yang pakai financial planner, silahkan juga. Ada yang mengikuti gaya Rasulullah, boleh juga. Intinya semua dikelola secara bijak, karena ada yang paling tahu tentang ya kebutuhan Anda masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini siapa yang udah mulai ngatur keuangan? Next point. Nah, yang udah mulai ngatur keuangan dengan baik. Nah, bagus kalau udah mulai ada pencatatan dengan baik ya, baik usahanya ataupun bisnisnya, komunitasnya. Nah, tapi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, coba perhatikan, jangan-jangan kita belum mengerti juga nih perbedaan antara aset dan liability. Nah, liability itu apa sih? Liability itu adalah rumah yang ditinggali, mobil yang dinaiki, itu adalah liabilitas. Liabilitas artinya beban. Ya, kesannya ini adalah harta kita gitu kan, wah gagah banget, kita punya rumah sekarang gitu. Tapi ternyata itu adalah liabilitas loh. Ya, ternyata itu adalah liabilitas. Sedangkan aset ini adalah properti yang disewakan. Contohnya, ataupun emas atau logam mulia. Nah, ini Bu Tri ya, kalau udah rumah ditinggalin rumah ortu ya. Nah, tapi kan kenapa dikatakan itu jadi beban liabilitas? Karena kita menanggung operasionalnya. Ya, kita menanggung operasionalnya ya, jadi kerasa ada beban. Kalau aset beda cerita, aset itu justru kita nggak mengeluarkan uang, tapi daripadanya kita malah justru mendapatkan uang. Makanya kalau rumah disewakan gitu ya, kalau emas logam mulia itu didiamkan saja udah untung, apalagi ikut dijual belikan. Nah, itu dia. Makanya coba lihat Bapak Ibu tuh, toko emas itu ya, itu luar biasa ya, nggak ada yang tutup, dan itu 7 turunan terus jalan ya. Kalaupun ada yang tiba-tiba close ya, itu biasanya bisnis modelnya ataupun keuangannya, nah itu kurang cermat.
Nah, itulah pentingnya perencanaan keuangan. Sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami aset versus liabilitas. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, fokusnya orang kaya ya, fokusnya orang kaya. Oke. Sebentar, fokus orang kaya. Nah, fokus orang kaya. Orang kaya itu mulia, disiplin, dan rajin itu menabung logam mulia sebelum belanja. Itulah fokus orang kaya. Ya, nah orang kaya ya itu orang yang fokus pada aset produktif. Nah, coba sambil diketik di komen ya, fokus pada aset produktif ya. Nah, sambil diketik ya. Nah, biar apa? Biar kita tahu, oh ini loh orang kaya, gitu kan. Nah, Rasul dan sahabat itu pun orang kaya, ya. Nah, fokusnya bukan nyari uang, ya. Tapi apa? Membangun kekayaan, gitu kan. Ini luar biasa, ya. Jadi kita itu minta sama Allah, ya. Ya Allah, jangan buat aku lelah-lelah dalam mencari uang, gitu ya. Tapi buatkanlah aku lelah dalam apa? Dalam mengelola keuangan dong, ya kan? Sebenarnya kita bukan pengen pelit atau ngajarin teman-teman untuk kikir tanda kutip ya, bukan. Bukan terlalu berhitung kepada diri sendiri, bukan gitu ya. Ya kita tuh pengen teman-teman itu ya mengatur pengeluarannya itu sudah sesuai dengan apa? Sudah sesuai dengan eh, faktnya masing-masing, sudah sesuai dengan faktnya masing-masing. Ya ada yang memang untuk investasi, ada yang memang untuk apa lagi? Ada yang memang untuk keuangannya diputar di bisnis gitu kan, ya. Nah, dan banyak hal, ya. Nah, itu Bapak Ibu harus sudah mulai aware tuh dengan itu semua, ya. Ada yang mulai keuangannya itu dengan apa lagi ya? Dibelanjakan, disedekahkan. Kan intinya semua sebenarnya dikeluarkan ya, bukan untuk ditahan-tahan, ya kan? Nah, yang ditahan-tahan tadi dalam bentuk emas, investasi gitu kan, itu sebenarnya bukan untuk ditimbun, bukan. Ya. Nah, tapi untuk apa? Untuk akhirnya di masa tertentu kita manfaatkan itu ya harta yang dalam bentuk sudah diinvestasikan. Ya, itu dia. Makanya Rasulullah sebenarnya mereka nggak mencari uang dengan sahabat itu, tapi apa? Membangun kekayaan. Nah, bagaimana cara membangun kekayaan ini? Membangun taman, ya, membangun taman. Logikanya bagaimana? Kalau sudah membangun taman, ya, kalau sudah membangun taman, tamannya subur, akhirnya apa? Kupu-kupu datang sendiri. Betul. Ya kan? Biasanya kalau kita nyari uang itu kayak nyari kupu-kupu ya. Nah, kalau orang yang makan rezeki udah paham banget ya. Nyari kupu-kupu, kita mencari ke kanan, ke kiri sambil lompat ya, pakai jaring gitu kan dengan ambisius gitu kan. Nah, kita kayak udah letih banget di ranah itu kan. Nah, coba kalau bangun taman, mungkin ada masa letih atau lelahnya di awal gitu kan. Nah, tapi itu dalam rangka untuk apa? Menggemburkan tanah, dalam rangka untuk memupuk tanah gitu kan, sampai akhirnya tumbuh tuh ya pohon, tumbuh akhirnya benih-benihnya tumbuh subur, walhasil tamannya terbangun, bunga itu akhirnya merekah, harumnya semerbak, datang sendiri nggak kupu-kupu? Betul, datang sendiri Bapak Ibu. Ya, nah inilah kunci rahasia magnet rezeki sebenarnya. Membangun taman. Ya, taman yang subur kupu-kupu datang sendiri. Betul, Asmun Motoka. Wah, oke, inilah fokusnya orang kaya. Next point. Nah, bagaimana cara membangun taman itu? Oke, pelan-pelan ya. Kita kan ada 4 sesi ya. Nah, oke. Pertanyaannya sekarang, kenapa emas? Ya, kenapa emas gitu kan? Nah, Bapak Ibu semua kalau bicara dengan emas, saya mau sampaikan tadi ya yang masih bertanya-tanya bagaimana cara membangun taman, ada ilmu namanya ilmu magnet rezeki. Yang belum pernah ikut-ikut ya di weekend ini di setiap daerah itu ada seminar hybrid magnet rezeki ya. Nah, itu akan dijelaskan bagaimana cara membangun taman ya. Nah, cara membangun taman ya. Nah, dalam hal ini secara realistis dalam konteks ilmu emas ya, mulailah dengan apa? Ya, dengan membuat seluruh aset
atau sebagian aset harta kita itu konversi jadi emas, Bapak Ibu, betul sekali ya, jadi emas. Oke. Nah, iya betul, maksudnya memuliakan pembagian orang. Nah, itu salah satu clue. Nah, nanti belajar lebih dalam di ilmu makan rezeki. Kita nggak share di sini ya, karena kita masuk terkait dengan panen emas. Oke. Lalu, kenapa emas? Nah, kenapa emas pertanyaannya ya? Nah, pertama, emas itu evergreen, Bapak Ibu, nggak ada kadaluarsanya ya. Nah, kalau Anda beli sesuatu makanan, itu biasanya ada kadaluarsanya, ya nggak sih? Iya, 1 tahun ya kita punya makanan apa misalkan jamu aja 1 tahun biasanya sudah expired, ya. Kalau susu 2 hari biasanya expired, gitu kan. Nah, emas itu evergreen, nggak ada expirednya, gitu kan. Artinya nih memang barang luar biasa, gitu ya. Lalu apa lagi? Tidak kena inflasi ya. Iya dong, kalau inflasi itu ya itu kayak legal thief, itu kayak ya pencuri tanda kutip ya, tapi resmi. Kenapa resmi? Ya buktinya tetap ada, Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Pernah nggak Bapak Ibu tuh makan satu ciki atau satu snack gitu ya, yang dulu kita kalau beli harga-harga 2.000 atau 5.000 perak itu, wah itu dapat yang snack yang besar gitu kan. Kalau anak saya suka tuh ada satu contoh namanya apa sih, kayak momogi gitu tuh. Karena saya suka ikut makan gitu ya. Dulu itu masih bisa belanja itu dengan harga murah udah dapat besar. Nah sekarang dikecilin gitu ya, dikecilin, makannya nggak banyak dan harganya sama ya. Bahkan sekarang lebih mahal dari yang dulu. Nah itu apa asbabnya? Inflasi, Bapak. Inflasi ya. Nah, mudahnya untuk mengerti inflasi kayak gitu. Kalau dulu Anda bisa beli 10.000 ya, bisa makan bakso, sekarang makan bakso harus 20.000 gitu kan. Nah, itu inflasi ya. Nah, kalau emas nggak kena inflasi. Bahkan justru emas itu yang menahan inflasi. Lalu apa lagi? Nggak bisa dipalsukan. Betul banget ya. Jadi emas mana ada emas yang apa namanya? Emas yang ya palsu, yang kalau kita ngelihat warnanya mungkin pudar ya gitu, itu berarti bukan emas ya, itu mungkin sejenis perak gitu ya. Nah perak aja masih bagus, ada lagi yang di bawahnya ya. Logam itu kan macam-macam gitu kan. Nah emas ini yang paling nggak mudah untuk dipalsukan, alat ukurnya, alat tesnya semua ada gitu ya. Lalu untung jika disimpan, lebih untung jika didagangkan. Nah, kita bicara tentang bagaimana menyimpan dulu kali ini ya. Nah, karena ilmu untuk dagang emas, wah ini ilmu level selanjutnya nih ya. Nah, teman-teman yang SBMR mesti sudah ngerti. Oke? Ya, yang penting action dulu deh ya. Lanjut. Oke, Bapak Ibu yang mau sambil minum boleh ya, karena kita webinar ini relax. Oke? Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Pernah nggak Anda bertanya? Ya, ini zaman Nabi, ya, 1 dinar itu sama dengan 1 kambing. Sekarang 1 dinar kok masih sama ya, 1 kambing. Bahkan bisa beli 2 kambing, bener nggak sih? Ya, tahun kemarin 2023 ada nggak yang 1 dinar sekarang udah hampir 5 juta? Ya, nah harga 5 juta bisa nggak dapat 2 kambing? Coba ada nggak yang kemarin pas Idul Adha itu bisa beli dengan senilai harga satu dinar sekitar 4-5 juta, bisa dapat 2 kambing. Keren ya. Nah itu bagi siapa yang bisa menyimpan dinar. Oh iya, 1 kambing kembalian Pak. Iya. Nah kenapa 1 kambing pada zaman Nabi dan saat ini tuh masih 1 dinar aja nilainya. Sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya malah semakin naik. Ya. Nah coba aja ya. Dulu misalkan harga kambing itu masih zaman-zaman ibu-ibu yang sini, Pak Bapak, Pak Bambang, dulu di usia Bapak masih SMA mungkin. Itu 1 kambing harganya berapa Pak? Ibu, ya, ya, zaman-zaman saya dulu SMA tuh mungkin 1-2 jutaan loh 1 kambing itu. Sekarang udah angka 4-5 juta, tapi sejak zaman Nabi sampai sekarang masih 1 dinar, Bapak Ibu. Ya. Nah, 1 dinar itu sebenarnya 4,25 gram ya. Nah, boleh sambil ketik nih biar paham di sini. Zaman saya baru nikah, Bu Deviana 1,2 juta. Murah banget. Ya, sekarang nggak boleh 1,2 juta. Masa kita nyembeli ayam? Kan nggak mungkin ya. Oke. Oh, di perbatasan 4 sampai 5 juta. Iya, 1 dinar itu harganya, ya kan? Masih terus 1 dinar sampai sekarang. Menarik nggak ini? 1 dinar 4,25 gram.
Oh di Rio 2,5. Masih murah ya, luar biasa ya. Dan satu ekor kambing, harga seekor kambing sekarang, artinya apa? Kadar inflasi emas itu 0%. Menarik? Menarik. Kita lanjutin. Ya, ini erat kaitannya dengan resolusi Anda. Stay tune. Ya, tetap dulu di sini, bertahan dulu sebentar. Oke, lanjut. Untuk kebutuhan dan keinginan masa depan atau impian, hanya ada dua pilihan instrumen akhirnya. Yang pertama itu menabung, ya, menabungnya dalam bentuk uang atau emas. Yang kedua, membeli secara kredit atau hutang. Ya, jadi untuk kebutuhan dan keinginan masa depan atau impian kita, instrumennya hanya dua. Ya, kalau bisa dengan cash bagus, berarti orang kaya. Tapi pilihannya sekarang ini hanya menabung uang atau emas dan membeli secara kredit. Nggak ada yang lain. Bener nggak? Ya. Nah, instrumen-instrumen yang lainnya itu wallahu a'lam. Saya nggak merekomendasikan. Ya. Nah, yang masih menabung dengan uang, mudah-mudahan sadar di malam hari ini. Yang masih membeli secara kredit, mudah-mudahan bertaubat. Apalagi kalau kreditnya itu berbunga-bunga. Aduh, mendingan bangun taman kayak tadi aja deh ya. Nggak usah membuat bunga gitu ya. Aduh, bahaya itu ya. Nah, saya nggak akan ngomongin hal berbau ribawi atau bunga pada malam hari ini. Jadi tenang aja ya. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu sekalian. Karena mindset cash dengan mindset utang itu membuat orang itu berdaya atau nggak berdaya. Iya, berdaya atau nggak berdaya. Bener banget. Bagi orang yang masih kayak punya amanah utang itu, kan kredit sama dengan utang sebetulnya. Itu membuat kita kayak cemas aja, kehidupan kita nggak tenang, dikejar-kejar kolektor gitu kan. Ya, apalagi semua yang sifatnya kredit ataupun utang di akhirat nanti pasti akan ditagih, Bapak Ibu. Ya, naudzubillah ya, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Gitu kan. Nah, makanya ya cash mindset. Ya, kalau nggak cash mindset, ya udah nabung emas. Kenapa nggak nabung uang, Pak? Kita lanjutin. Oke. Apakah ada pilihan instrumen? Ada nih. Properti saya nggak ngobrol di sini. Properti ada di SPA, ya, Seminar Properti bersama dengan AWMR, ya, Agrowisata Magnet Rizky. Nah, yang pasti di sana ada pilihan properti yang tepat, nilai investasi akan berlipat tinggi. Di antaranya di AWMR. Kita bahas di lain forum ya. Nah, tapi tantangannya kalau properti, ya, nah, mesti besar nilainya. Nggak mudah dijual saat dibutuhkan. Itu udah pasti, ya kan? Nah, nggak liquid bahasanya, nggak cepat liquid. Dan ini yang banyak nggak disadari, kena pajak berkali-kali. Ini apalagi properti-properti komersil ya. Nah, lalu dengan saham bagaimana? Kan lagi happy nih, ya, saham, trading, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau berspekulasi soal hukumnya. Anda bisa tanya guru fikih Anda masing-masing gitu ya. Nah, karena ya memang ada yang syariah juga, ada yang nggak syariah, itulah pilihan tangan Anda, tapi itu kalau ibarat di kami ini kayak megang angin Bapak Ibu. Kita hanya diminta megang angka-angka saja. Ya, ya, karena kita nggak megang fisik, udah itu. Ya itu resiko kita kalau kita udah nggak megang fisik. Ya, meskipun lagi happy ya karena dunia digital ini. Gen Z kita, anak-anak kita ini Gen Z ini, wah itu makanan empuk ya untuk bermain saham, ya trading, apalagi ada kripto sekarang, naudzubillah. Ya, kita sih merekomendasikan untuk hindari itu semua. Ya, karena kenapa? Data menunjukkan selama kurun waktu 10 tahun emas lebih baik daripada ya IHSG gabungan. Ya, nah ini bicara tentang saham ini Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mau belajar silahkan, cuman kami nggak menyarankan. Ya, Anda bisa cek di Google sendiri perbandingannya antara emas dengan saham, antara emas dengan instrumen-instrumen lainnya. Nah, atau channel di YouTube di Jalan Keajaiban Magnet Rezeki TV, Anda boleh cek saya dengan Bu Eti ya, Bu Eti Nurhayati, Direktur Keuangan kita. Itu kita bicara tentang perbandingan antara emas dengan instrumen-instrumen saham dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutin dulu. Malam hari ini bakal emas banget, maka saya nggak akan sia-siakan waktu Anda, Bapak Ibu. Selanjutnya, tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Nah, ini contohnya ya. For example ya, menabung di bank ya terdampak inflasi dan dananya nggak mudah berkembang ya. Sedangkan simpan emas ini anti inflasi. Saya sudah jelaskan tadi. Dan nilainya cenderung naik setiap tahun. Ya, cenderung naik ya, bahkan angkanya 5 bahkan 10% di atas itu. In case ada gejolak force major atau misalkan ada gejala alam musibah apa seperti COVID kemarin, itu malah cenderung naik. Itu yang membuat saya bersyukur, dalam arti bukan karena COVID ya. Ada beberapa teman-teman kita yang terselamatkan gitu kan usahanya untuk operasional, gaji karyawan karena simpanan emasnya yang dia nggak sadari ternyata
nilainya tiba-tiba boom di saat COVID kemarin. Wow, luar biasa. Ya. Nah, belum lagi ancaman resesi 2023 ini, 2024. Nah, itu be careful, ya. Nah, ada isu-isu juga emas akan naik. Itu akan terus ada, Bapak Ibu sekalian. Evergrande di antaranya itu perusahaan properti terbesar, paling besar di China ya kalau nggak salah ya. Itu wah itu akan cukup berdampak akhirnya tuh kalau dengan kenaikan emas ya. Nah, apalagi menabung di bank yang nomor dua nih, bunga tabungan rendah. Nah, kalau simpan emas di sini anti riba ya. Nah, kalau yang menabung di bank ya resikonya ada. Dengan tabungan-tabungan itu meskipun rendah, bagus, tapi tetap aja sedikit banyaknya kalau udah fatwanya MUI bunga itu adalah bagian hal yang ribawi, ya kejikan yang muslim hati-hati ya. Bahkan yang non muslim pun banyak yang mengamini bahwa bunga itu ya patut dijauhi. Ya karena ya itu siklus ataupun rumus keuangan yang diciptakan oleh orang-orang yang mereka menyimpan emas banyak-banyak, lalu mereka meminta kita untuk memegang hanya sekedar angka-angka. Itu dia. Ya, apalagi ya dikenakan biaya pajak setiap bulan nih kalau menabung di bank. Nah, kalau simpan emas nggak kena pajak setiap bulan. Ya kan Anda simpan sendiri. Ya. Nah, paling kalau Anda merasa nggak begitu, yang paling aman tuh emang dipegang sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Cuma mungkin kita ada yang luar kota, luar negeri gitu kan. Ya, itu ada safe deposit box ya. Nah, safe deposit box. Ini ada pertanyaan nih, gimana Ustadz? Ada teman saya simpan emas takut dimaling hilang terus gimana? Nah, itu dia. Solusinya ya pertama banyak berdoa. Iya dong. Nah, gini Bapak Ibu. Kita nyimpan di orang lain uang kita, Anda aman, ngerasa aman, bener nggak? Iya, Anda yakin karena disimpan di bank gitu kan misalkan. Aman? Iya, padahal Anda tahu kan ada yang namanya legal thief tadi, pencuri yang sangat direstui oleh dunia. Siapa? Inflasi. Anda diambil uangnya itu tergerus uangnya, deposito Anda itu, ya kalau uang Anda apalagi ratusan miliar rupiah kena itu kegerus inflasi, Anda menang-menang baik. Nah sekarang disimpan di tempat Anda, ya maka ikhtiarnya CCTV, ya lalu ya berdoa berikan ketenangan gitu kan. Nah itu dia. Kalau enggak ya safe deposit box. Safe deposit box itu bisa ada di Koperasi Makin Rezeki insya Allah ya akan launching nih ya safe deposit box untuk dinar ya. Nah itu dia salah satu cara bagaimana membuat kita feel safe ya. Lalu apa lagi? Dikenakan biaya admin kalau menabung di bank. Nah kalau simpan emas Anda sendiri sebagai pengelolanya. Bener banget. Tuh ya bener Bu Ayu lagi disimpan di uang di bank aja bisa hilang. Bahkan ada yang ya berapa bank besar ya. Mohon maaf ya, saya bukan anti bank, saya juga masih pakai bank tapi untuk operasional ya, bukan untuk tabungan banyak-banyak di situ. Yang udah paham ini pasti ngerti gitu ya. Nah, tapi ya itu ada nasabah-nasabah bank-bank besar saya nggak perlu sebut nama gitu yang nggak bisa ngambil uangnya loh. Kasian banget ya, dan itu ratusan bahkan miliaran rupiah ya. Nah, maka be careful, hati-hati ya. Nah, yang bank sudah confirm aja gitu, apalagi yang bawa-bawa kripto dan lain sebagainya, udah deh ya. Nggak usah kita bicara tentang hukum-hukumnya dari Ittifaq Ulama, kesepakatan ulama seperti apa, itu udah luar biasa mereka menyampaikan secara jelas gitu kan. Dari pakar-pakar ekonomi aja, itu udah menyampaikan memang nggak merekomendasi, tinggal tunggu waktunya aja, yang gitu-gitu, gitu kan. Oke, lalu apalagi kalau nabung di bank ketika ada gangguan sistem uang nggak bisa ditarik, ya kan potensinya hilang. Simpan emas ya mudah dicairkan, liquid banget. In case ya Anda mau butuh cepat ya tinggal ke tetangga aja karena Anda punya emas ngeluarin duitnya gampang. Beda kalau cuma pinjam uang. Oke, kita lanjutin ya. Mudah-mudahan ini membuka mata kita nih semua. Dan saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ibu-ibu, hati-hati racun godaan impian ini. Yang OL shop ya, ada toko orange, toko hijau dan lain sebagainya itu be careful ya. Nah, saya aja sampai nggak boleh install di HP saya ya. Ya, nggak boleh diinstal di HP saya itu ya toko shop itu ya. Itu. Ya hati-hati ya, jangankan online, sekarang gampang banget kan masuk ke HP kita tawaran-tawaran yang menarik gitu ya. Nah, di luaran sana kalau Anda main ke mall atau gampang banget kan ngelihat ya, ada
kredit bunga rendah, bahkan tanpa bunga 0% gitu kan, di bawahnya kecil, berlaku hanya 1 tahun atau 3 bulan gitu ya. Kalau mau ambil yang tanpa kredit, tanpa bunga, ada nggak? Ya cash berarti ya. Nah, hati-hati dengan godaan belanja yang nggak perlu ya, diskon-diskon hypno-selling gitu, hati-hati. Please, semua itu adalah gimmick-gimmick marketing ya, gimmick-gimmick marketing ya. Nah, ada jurus di Makan Rezeki namanya kerangkeng uang, boleh dipraktekkan itu. Tapi intinya sih sebenarnya Anda boleh belanja dengan rasa syukur ya, sebagai orang yang punya mental kaya gitu kan. Nah, tapi pengeluaran itu sudah ditata, diatur, ini untuk ini keluarannya, ini ditempatkan untuk leisure kita, untuk jalan-jalan, boleh, untuk mencintai diri kita sendiri ini boleh gitu-gitu ya, tapi diatur sedemikian rupa dan hati-hati dengan godaan-godaan ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi saya ngomong tentang inflasi, tadi saya udah panjang lebar cerita, tapi secara definitif ya Anda bisa lihat ya, inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dipengaruhi banyak faktor, di antaranya terjadi perang, itu inflasi tiba-tiba naik signifikan. Penyebab lainnya jumlah uang beredar di masyarakat lebih banyak gitu kan. Jadi ini dalam teori ekonomi itu ada yang namanya supply dan demand gitu kan. Emas itu demandnya penuh banyak sekali, tapi supply-nya kecil. Oleh karena itu tambang itu kan juga ya, di bumi kita ini kan nggak terlahir 2 kali seperti halnya properti, emas pun sedemikian ya. Dari dalam bumi itu dikeluarkan tambang emas gitu ya, maka supply demand-nya terjadi nggak balance. Lalu uang ya, mata uang beredar di masyarakat lebih banyak. Dan lagi juga yang membuat inflasi, masyarakat lebih banyak yang konsumtif, lalu supply terbatas. Nah, sederhananya, gampangnya seperti saya bilang tadi, kalau Anda ngerasain sekarang beli sebuah produk yang dulu itu murah banget kok sekarang jadi mahal, ya itu bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Ya karena inflasi. Ya, lalu produsen-produsen membuat produk ditambahin value-nya biar orang ngerasa nggak jauh lebih mahal daripada sebelumnya. That's point. Oke? Okay? Nah, kita skip dulu soal inflasi. Mungkin Anda yang masih baik yang garuk-garuk kepala ya. Intinya sih tadi sesederhana itu ya. Apa itu inflasi? Sesederhana Anda merasa ya, membeli produk dulu kambing harganya cuma 1 juta dapat 1 kambing gitu ya. Sekarang ya Anda udah nggak dapat lagi kambing itu dengan harga 1 juta. Intinya itu ya, harganya sampai angka-angka 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang 5 juta gitu ya. Berarti kena inflasi. Itu dia ya. Justru kalau kita pegang emas nih Bapak Ibu, ini menguatkan rupiah kita. Buktinya apa? Coba perhatikan, bank-bank dunia, BI ya, itu pasti punya stok emas, bertonton emas, dan mereka punya, kita cuma pegang angka-angka doang. Bagaimana itu? Nah, maka please mulailah sadar dengan hal ini. Apa kata nenek moyang kita tuh bener banget, simpen emas itu udah bener banget, related banget. Bahkan bukan dari moyang, dari zaman Nabi, ya. Nah, dari zaman Nabi. Emasnya Nabi dalam bentuk apa? Nanti saya cerita. Ya, dalam bentuk dinar. Nah, dinarnya seperti apa? Nanti kita akan share, Bapak Ibu. Next point. Statistik BI, inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Ini apa ya? Sesederhana ini kita menyimpulkan, ya, sederhana menyimpulkan. Ya, maka Bapak Ibu, kalau barang dan jasa ya, seperti Anda mau sekolahkan anak, ya Anda mau haji, umroh, kok makin tinggi? Anda ngerasain kan sekarang mau umroh, mau haji, kok sekarang harus angka 40 juta untuk umroh yang plus ya. Dulu zaman-zaman saya masih kuliah aja angka-angka belasan juta masih bisa umroh ya, kalau pakai travel ya. Nah, itu dia. Inilah inflasi terasa sekarang kan bagi kita semua ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menekan inflasi ini dengan apa? Dengan emas. Betul banget. Next point. Oke, next point. Nah, artinya agar tetap dapat membeli barang atau impian yang Anda inginkan, tadi Anda telah tulis semuanya tuh. Resolusi Anda apa, impian barang Anda apa saja
ya, agar bisa tetap dapat membeli itu semua, maka kenaikan nilai tabungannya harus di atas inflasi, ya. Nah, maka tabungan manakah yang kenaikan di atas inflasi? Coba jawab dengan tegas. Nabung uang di bank atau emas? Yes. Ya, betul banget ya. Nah, yes, betul banget ya. Memang betul nabung uang itu adalah eh, untuk kita safe haven sebagai penyelamat atau membuat kita tetap kaya dalam jangka waktu yang panjang, betul banget. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam em, trading emas. Dalam arti apa? Kita beli hari ini untuk melihat besok, misalkan harga lagi murah kita beli gitu kan, besoknya lagi lalu lagi naik gitu kan, lalu kita jual. Nah, yang gini-gini trading, ya. Nah, itu tidak kita rekomendasikan, ya. Nah, safe haven dalam jangka panjang itu yang pas, Bapak Ibu sekalian. Itu ada ilmunya sendiri, ya, ada ilmunya sendiri. Ya, nanti Anda boleh konsultasi dengan orang yang mengundang Anda dalam forum ini. Oke, konsultasikan terkait dengan hal itu. Ya, nah, yang benar bagaimana kan gitu kan harusnya kan? Apakah jadi dagang atau reseller emas ya itu bisa Anda komunikasikan dengan orang yang mengundang Anda sekali lagi ya. Nah, so Bapak Ibu yang penting sekarang sudah dipahami bahwa emas dalam konteks tabungan jauh lebih baik dibandingkan deposit. Ya, kalau dalam bahasa mentor-mentor keuangan saya tuh ya selemah-lemah iman itu ya deposit gitu. Selemah-lemah iman orang dalam apa ya berinvestasi atau dalam mengelola keuangannya itu adalah mendepositkan uang di bank saja, ya. Nah, lalu bagaimana emas ini? Oke, kita lanjutkan. Ya, kemarin sudah ngomongin tentang menanam, ya. Nah, sekarang bicara tentang bagaimana pengembangannya, memupuk sampai akhirnya panen, ya. Oke. Nah, kapan saat yang tepat membeli emas? Saat punya uang, Bapak Ibu. Ya, yang mungkin masih garuk-garuk kepala ngeliat grafik ini, intinya kenaikan dari 2011 sampai 2020 seperti saya katakan tadi, per tahunnya itu memang naik turun. Ya, dalam waktu dekat itu naik turun itu emas biasa, ya, untuk menstabilkan banyak ya nilai-nilai mata uang dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya tapi dalam jangka waktu yang panjang, dia perhatikan tuh, bahkan lebih dari 12% pertumbuhannya. Maka jangan nunggu naik turunnya kapan. Saat Anda membeli emas, ya ini saat ini juga saat Anda punya uang. Gitu Bapak Ibu. I'm very serious. Kenapa sih? Karena udah terpolakan dalam benak kita dan pikiran kita tuh suka duit. Kita suka uang. Ya, kita suka emas tapi jauh lebih suka uang. Bener nggak sih? Masuk akal banget kan? Itu kenapa orang kalau lagi mainannya emas, tapi dia baru pemula, ngomongnya cuannya sedikit, Pak. Gitu kan? Nah, ya, maka dalam konteks ya kita lebih luas lagi kalau orang itu sudah terbiasa dengan instrumen emas, ya, bukan soal berapa cuan selisih, bukan. Tapi apa? Berapa saldo dinar kita atau berapa dinar emas kita saldonya, ya. Nah, semakin banyak saldonya, semakin aman nyaman kita, semakin banyak pula zakat yang kita keluarkan dari situ. Ya dong, ya, makanya orang yang dianggap berdaya itu ada kalkulasinya. Kalau dalam Islam, ya, di setiap 20 dinar yang kita punya dalam waktu haul 1 tahun, itu keluar daripadanya setengah dinar. Artinya apa? 20 dinar itu parameter orang yang berdaya. Ya, bagaimana kabar dinar kita? Udah berapa dinar? 200 dinar. Good job. Artinya zakat Anda juga dahsyat, kan gitu ya. Nah, maka kalau kita sekarang udah nyimpan emas, Bapak Ibu sekalian, ya, saat itu kita berarti sudah cenderung lebih memilih emas ataupun dinar dibandingkan dengan uang fiat atau uang kertas itu. Selama kita masih suka uang itu, berarti kita masih suka menyuburkan inflasi. Ya, paham maksud saya ya? Nah, di sini yang suka cuan pasti Anda semua suka ya. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana, berapa aset atau berapa dinar emas Anda? Very simple. Tapi itu ngejelek banget bagi orang yang mengerti kedudukan emas itu di atas, jauh di atas daripada emas. Al-Quran sendiri nggak ada ngomongin di situ tentang rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Tapi apa? Bicara tentang emas ataupun dinar. Ya, artinya bisa dikatakan mata uang Tuhan, gitu kan?
Oke, pakar keuangan pun menyebut memang emas itu adalah mata uang Tuhan, gitu ya. Nah, masa Anda lebih tertarik mata uang yang diciptakan oleh manusia dibandingkan dengan Tuhan, meskipun sekarang kita tidak pakai emas itu sebagai nilai tukar, bukan bukan sebagai alat tukar, tapi alat simpan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Kita pupuk dulu nih sebelum nanti kita akan bicara tentang bagaimana ya ada treatment sendiri ya nanti di grup-grup binaan masing-masing itu bagaimana kita bisa em, merawatnya sehingga kita panen emas. Kemarin menanam, sekarang kita memupuk ya. Nah, ini pertumbuhan bunganya di bank saya nggak perlulah skip aja ya. Nah, teman-teman mungkin cukup tahu aja ternyata pertumbuhan bunga itu 2% ya per tahun. Jadi ngeri banget gitu kan. Ya, kenaikan. Nah, menabung uang di bank kenaikannya itu di bawah inflasi. Jadi ya nggak rekom lah intinya gitu ya. Ini sekedar data-data aja untuk menambah khazanah Anda terkait dengan pertumbuhan bunga tabungan di bank. Ya, intinya nggak worth it lah Bapak Ibu sekalian ya. Next. Nah, sedangkan emas murni pertumbuhannya rata-rata 15 sampai 40% per tahun. Dahsyat ya. Emang pernah Pak angka-angka langsung angka 40 ini? Ya kalau lagi tadi saya bilang lagi ada inflasi, lagi ada resesi, lagi ada gejolak perang seperti Ukraina kemarin gitu kan, lagi ada Covid dan lain sebagainya. Wah, itu disitulah peran emas baru kerasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini unik sih sebenarnya. Banyak orang yang latah gitu kan ngikutin saham, kripto apa dengan perkembangan zaman digital sekarang ini gitu ya. Tapi uniknya, mereka yang ngebuat itu malah justru ngoleksi emas. Unik gak sih? Kita disuruhnya kita untuk memegang data-data doang, nomor-nomor doang, memegang angin yang nggak kita kerasa, tapi mereka ngumpulin emas uang kita. Ya, in case sistem tahu-tahu jebol, sistem ada yang ngehack, wassalam. Udah gitu. Itu ilmunya sederhana itu saja sih sebenarnya. Mungkin Anda lebih pintar daripada saya, cuma saya masih mengamini dan meyakini ya nubuahnya Rasulullah. La'atiana zamanun la yanfu fihi dinar wa dirham. Akan datang satu masa tidak ada yang bermanfaat kecuali emas ataupun dinar. Ya, dan perak. Ya, itu dia. Nah, saya akan kembali ke sini Bapak Ibu. Pertumbuhannya bahwa 40 per tahun. Jadi walaupun berubah-ubah tiap tahunnya harga emas itu cenderung naik. Biasa. Jadi jangan kayak terlalu latah, naik, turun. Biasa aja. Ya. Nah, tapi yang tidak biasa adalah saat Anda punya uang banyak tapi belum terkonversi jadi emas. Ini nih PR besar. Ya, hal inilah yang membuat emas menjadi alat investasi untuk pelindung nilai dan banyak digemari oleh masyarakat sampai sekarang. Ya, nah namun Anda masih belum paham pasti nih ilmu emas diantaranya kalau mau investasi itu yang bagaimana sih? Emas yang bagaimana sih Pak yang bagus itu? Kan gitu ya. Nah, habis ini tenang aja. Ya sebentar lagi kok, tahan dulu. Sambil minum boleh, seruput lagi teh atau kopinya. Oke, kita lanjut. Bismillah. Nah, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. How come? Bagaimana bisa? Kita akan buktikan setelah ini. Next point. Yes. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pernah disampaikan oleh Pak Nas dan di berbagai seminar-seminar bisnis yang sudah pernah kita adakan. Ya, di hadapan emas, semua barang itu cenderung harganya turun. Kok bisa? Mari kita lihat coba. Telur versus emas. Di Desember 2017, harga telur 21.000 per kilogram. Ya, nah harga buyback emas saat itu, sebut saja emas Antam yang mungkin Anda sudah tahu gitu ya, 555.000. Ya, ini 2017. Lalu di Desember 2021 harga telur itu 25.000 per kilogram. Harga buyback emas Antam itu 827.000 loh Bapak Ibu rupiah. Luar biasa, luar biasa. Ya. Nah, Anda coba perhatikan di situ, ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Ini permisalan ini mudah-mudahan membuat mata Anda terbelalak. Bagaimana ternyata di hadapan emas, ya semua barang itu malah cenderung turun. Ya, kalau Bapak Ibu semua pegang 1 gram emas di tahun 2017, itu dapat 26 kilogram telur, ya. Tahun 2021 1 gram emas malah bisa dapat 33 kilogram telur, ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu saat itu udah megang emas, lebih banyak 7 kilogram telur. Dahsyat, luar biasa. Itu yang membuat saya nggak apa ya bagus kan? Nggak kaget saat ada teman saya yang dia bisnisnya travel, saat COVID, travel nggak jalan kan? Nggak ada umroh, nggak ada apa segala macamnya. Lalu bagaimana karyawannya, operasional makanan dia dari mana? Ternyata ada sekian
gram emas yang dia waktu itu iseng-iseng aja, itu yang menyelamatkan dia selama 2 tahun di masa COVID, Bapak Ibu. Lalu dia sekarang grow lagi berbekal itu semua, lalu mulai aware dengan emas ataupun dinar yang kita punya, khususnya dinar khairal zikin. Wow, dia bersyukur banget. Bagaimana dengan Anda? Jadi harga telur ini malah turun kalau pakai ukuran emas. Malah cuma bedanya dari 2017 ke 2020 itu berapa? 4 tahun loh. Keren nggak, Bapak Ibu? Keren banget kan? Nah, barang lain juga seperti itu hitungannya. Ini prinsip nih. Jadi kalau Anda mau resolusi keuangan, ya udah, apa yang Anda punya sekarang konversikan jadi emas. Dana cadangan jadiin emas. Ya, tadi yang liabilitas tadi, aset-aset itu mendingan jadiin emas, tahan dulu gitu kan, namanya lagi masa menanam. Ya, masa menanam ya pasti masa tidak mudah kan, nyangkul apa segala macamnya, tapi nanti kalau udah jadi taman yang indah, kubu-kubu datang sendiri Bapak Ibu. Ya, panen emas kita. Amin. Amin ya. Kita lanjutkan. Dari sini mudah-mudahan cerita telur emas ini makin menarik ya. Di sini siapa tadi yang ngomong mau haji? Ya, biaya ONH yang mau naik haji ya, ONH plus ya. Pokoknya ONH plus Pak gitu ya. Sekarang kemarin saya tanya-tanya untuk haji furoda yang berangkat tahun ini aja Bapak Ibu sekalian itu udah angkanya setengah M ke atas, 500 juta ke atas. Average rata-rata itulah ya. Lalu dengan visa-visa yang lainnya yang saya nggak ngerekom sebenarnya, yaitu ada angka-angka ya 150, 200 gitu ya. Itu yang saya rekom diantaranya Haji Plus, ya kan? Haji Plus itu pun menunggu sekitar kalau di Jakarta itu sekitar ya berapa ya? 5-7 tahun ya. Nah, itu Haji Plus. Haji reguler, waduh puluhan tahun lah kalau di Jabodetabek. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita pengen nih ya, paling nggak kita pengen Haji Plus lah ya. Nah, caranya gimana mudahnya kalau Bapak Ibu keluarga ini pengen haji, gitu kan, orang tuanya atau Anda sendiri pengen haji. Udah mulai dari sekarang, Anda tabung dulu lah, ya. Uangnya yang Anda punya itu udah langsung buka tabungan. Ini konsepnya konsep law of projection dalam ilmu magnet rezeki. Nanti belajar ilmunya minggu di setiap bulan ada kok ya. Law of projection. Ya, intinya Anda DP impian Anda menunjukkan bahwa Anda serius sungguh-sungguh di situ. Berapa yang punya, storkan dulu ke tabungan. Oke, buka tabungan haji atau umroh di koperasi magnet rezeki ada, silahkan. Lalu setelah itu ya sampai Anda dapat porsi ya, nah Anda terus store, tapi setelah itu Anda prosesnya itu nabungnya dengan emas ya, nabungnya dengan ya saya mau naik haji, amin, saya doakan Bapak Ibu semua yang ada di sini naik haji. Nah sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, dari tahun 2005 sampai 2012, saya ambil yang masa-masa lalu aja biar gampang, karena semakin kesini semakin dahsyat pertumbuhannya Bapak Ibu. Ya, nah ONH, ongkos naik haji itu dari 23.000 terus ini 23 juta maksudnya ya. 23 juta terus 26, 27, 32, lihat perhatikan Bapak Ibu. Sampai 2009, 2012 34 juta. Sekarang udah berapa ONH? Aduh, 70 lebih, 100, 200 Bapak Ibu. Nah, rata-rata harga emas per gram di 2025 sampai 2012 tuh angkanya lihat perhatikan 135 sampai 505.000 per gramnya. Nah, artinya kalau dikonversi Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Konversi emas di 2005 ya dengan naik haji 23.500.000 dengan emas per gram yang 135.000 berarti berapa? Perhatikan di situ ya, 174 gram. Tapi lihat cenderung ke bawahnya turun nggak itu? 151, 138 gram, 119 gram, terus sampai 89, 67, 67 gram. Terakhir di 2012. Turun kan? Terbukti turun Bapak Ibu dari grafik ini. Ini berlaku terus nih. Sekarang 2024. Semakin turun angka gram. Apalagi kalau pakai dinar. Enak nyebutnya. Lebih mudah. Karena satu dinar itu 4,25 gram. Ya, angkanya keriting kalau gram nggak enak ya. Langsung dinar, mantap lagi. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu mudah-mudahan sudah mulai terbelalak, tergugah bagi sesiapa yang ada yang punya impian haji, mulailah memupuk ya panen emas Anda nanti di masa yang akan datang dengan apa? Dengan memupuknya dari sekarang ini. Oke? Siap. Oke, kita lanjutkan. Ya, setelah poin apa lagi? Nah, Bapak Ibu perhatikan Anda yang mungkin mempunyai dream BMW ya. Ini slide sering kita pakai dan sampai sekarang masih relevan. Di tahun 2005 Innova ya 2.0 AT ya Bapak Ibu di tahun 2020 kalau Anda menyimpan 1 kilogram emas itu bisa membeli BMW ya.
Nah, harga mobil makin gak karu-karuan meninggi, tapi harga emas makin dengan emas justru makin terjangkau. Berapa tahun yang akan datang bisa aja 1 kilogram emas itu seharga Lamborghini. Bagi yang megang emas. Iya. Bagi yang enggak, ya udah mau sampai kapan kita punya mobil, akhirnya kredit lagi, buka lagi kredit, leasing lagi dan seterusnya. Mindset kita sedemikian. Ya, jangan sampai ya uang itu mengatur kita Bapak Ibu sekalian. Kehidupan kita, impian kita dapat teratur dengan memegang, menyimpan emas. Betul banget. Ya, coba ketik di komen. Jangan sampai uang mengatur kita. Ya, biarkanlah emas ya yang membuat impian kita mudah tercapai. Ya. Apakah ada perwakilan? Ada, Pak. Ya, tenang saja. Bapak bisa menghubungi siapa yang mengundang Bapak di seminar kali ini. Oke? Spesial, nanti ada special offering untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, ya, terima kasih yang sudah ngetik di komen, artinya masih siap mendapatkan 1.000 dinar pertamanya atau 1 kilo emasnya, gitu ya. Kemarin di yang pertama, di webinar panen emas yang pertama, 1 kilogram itu menjadi LOP, proyeksi kita. Ya, benar ya? Nah, kemarin kita bahas bagaimana mulai menanamnya, sekarang kita bahas tentang bagaimana mulai memupuk. Ya, mulai memupuk dan merawat tanaman kita. Kita lanjutin Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar lagi, stay tune ya. Nah, di sini coba kalau kita Anda lihat Bapak Ibu, harga mobil naik terus ya, harga mobil naik terus, betul ya? Nah, ini dia. Toyota Fortuner ya, Toyota Fortuner. Siapa di sini yang pengennya Toyota Fortuner? Ya. Nah, ini saya ambil harga 2010 itu harga 397 juta. 2020 554, sekarang udah nggak boleh ya kali ya. Di atasnya ya. Nah, ada deviasi di sini 157. Artinya Bapak Ibu lihat dari 2010 ke 2020 itu pertumbuhannya di atas 39% loh. Ya. Tapi Anda kalau ngelihat emas ya, emas di 2010 387.000 harganya per gram ya. Lalu di 2020 harganya 1.008.000 per gram. Dahsyat? Dahsyat banget loh Bapak Ibu semua. Ya. Nah, artinya apa? Harga Toyota Fortuner dalam bentuk gram emas ya di tahun 2010 ya itu 1.026 gram aja. Tapi saya nggak ngatakan aja, lebih menariknya saat dilihat di 2020. Bapak Ibu perhatikan dari situ. Cuman 550 gram emas saja. Ya kan? Disinilah ya akhirnya selisihnya berapa itu coba? 1026 dikurangi 550. 476 tuh udah saya kalkulasi tuh di belakang tuh ya. Nah, di tabel ini. Ya. Nah, asiknya kalau dalam bentuk dinar, saya langsung udah konversi, 1 dinarnya itu 4,25 gram. Ya. 2010 untuk membeli Toyota Fortuner dalam bentuk dinar tuh butuh 241 dinar. Tapi 2020 kalau Anda punya dinar emas dinar, Anda hanya butuh 129 dinar sahaja. Ya, artinya Bapak Ibu semua ini malah berkurang harganya 46%. Lebih mudah terjangkau untuk membeli Fortuner idaman Anda. Dibandingkan Anda hanya mempunyai emas, makin ke sini makin nggak tercapai. Dan kalau Anda coba pikir-pikir, hanya orang yang tidak pintar, kalau menurut saya, mohon maaf sekali lagi saya harus ngomong ini, ya, sesiapa yang terbuai ingin membeli mobil, ya, untuk gaya hidupnya apalagi bukan untuk sebuah produktivitas gitu ya, apapun itu mungkin biasanya sih banyak yang ngeles ya, ini untuk ini Pak, ini untuk leisure keluarga saya biar aman dan seterusnya, tapi Anda membeli dengan cara kredit, apalagi ada bunganya, aduh udah itu udah wassalam dah, tinggalkan, jauhkan itu ya. Tapi kalaupun Anda memilih ada yang kredit syariah, ya sudahlah, saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya Anda dengan uang yang Anda keluarkan untuk kredit sekian tahun itu, bertahun-tahun Anda diliputi dengan rasa cemas pertama, ya. Yang kedua, harga mobil yang Anda keluarkan itu sejatinya 2-3 kali lipat daripada harga mobil sesungguhnya saat Anda bisa beli cash. Anda rela begitu aja. Kalau itu dijakatin itu jadi apa Bapak Ibu? Dan kabar baiknya kalau Anda sabar sedikit aja, ya, nabung dengan dinar, itu Anda akan dapatkan di tahun di mana impian Anda akan tercapai, Anda bongkar simpanan Anda dalam bentuk emas dinar itu, Anda bisa mobil yang seri terbaru dibandingkan
dengan tetangga sebelah yang dia udahlah kredit, tapi serinya udah nggak baru Bapak Ibu. Betul? Betul. Ya, maka ternyata sebenarnya harga mobil dalam 10 tahun itu sebenarnya nggak naik. Tapi justru apa? Turun 46% jika kita hitung dalam bentuk emas. Halo, masih hidup semua? Masih bangun semua? Ngomongin duit baru melek nih kayaknya. Tapi ada yang masih kriep-kriep belum paham. Ya udah, nanti sharing sama teman yang mengundang Anda. Karena konsultasi kita kalau one on one nggak cukup waktunya. Ibu Ida. Oke, melek banget. Oke, lanjut. Semangat. Oke, lanjut ya. Dikit lagi, tenang aja ya. Malam Jumat nih berkah nih kita ngomongin ngomongin hijrah ke dinar ya, hijrah ke emas. Oke. Ya, lanjut. Harga mobil yang terus kita lanjutkan slide-nya. Nah, yang punya anak-anak emas, pengen kuliahnya, pendidikannya itu di tempat yang bernilai emas ya, artinya terus naik gitu kan, naik sampai tingkat yang tinggi ya. Biasanya kan gitu orang tua, nggak mau anaknya itu walaupun orang tua yang nggak sekolah tinggi-tinggi, anaknya pengen sekolah lebih tinggi gitu ya. Nah, contoh Bapak Ibu, kita ngelihat sekolah kuliah di UI aja deh, ini belum luar negeri ya. Anda sadar nggak kalau ternyata pertumbuhan dalam 10 tahun biaya perkuliahan itu naiknya sampai 100% ya. Jangankan kuliah, ampun Bapak Ibu sekalian, anak saya ada yang TK, ada yang SD, itu biayanya ngalahin zaman saya kuliah dulu. Ya, itu kenapa sih sebenarnya? Ya ini lagi-lagi nih, ya inflasi dan kita nggak sadar dinar, ya masih suka rupiah. Bagus sih, kalau Anda benar-benar sebenarnya mencintai rupiah, harusnya Anda simpan emas. Untuk apa? Untuk menguatkan mata uang Indonesia kita yang kita cintai ini. Ya, makanya dulu kan ada tuh ya, ada satu makalah gitu ya, yang dulu sebenarnya rupiah itu ada underlayer-nya dengan emas, gitu ya. Ada underlayer-nya gitu ya dengan emas. Yang kesini-kesini walau alam gitu kan. Ya, tapi skip it lah ya. Yang pasti Bapak Ibu, Anda perhatikan sekarang ya, kuliah jurusan teknik di UI ya. Nah, itu 2010 25 juta aja, 2020 50 juta. Deviasinya 25 juta. Ya, kerasa banget dong. Iyalah 100% Bapak Ibu pertumbuhannya ya. Tapi kalau kita pakai emas, nih saya zoom. Nah, kalau kita pakai emas, Anda nabungnya pakai emas Bapak Ibu, ya 2010 itu 387.000 per gram. Ya, rupiah per gram ya. Nah, 2020 itu harganya 1,100.000 per gram. Oke. Nah, Anda perhatikan di situ, maka coba kita sekarang bagi-bagi. Nah, Anda nggak usah ngitung, kita udah bantu ngitungin biaya UP kuliah UI ya di Universitas Indonesia jurusan Teknik Dalam Emas itu di tahun 2010 65 gram ya. Lalu di tahun 2020 50 gram saja. Ya. Nah, selisihnya sampai 15 gram. 15 gram itu kerasa loh Bapak Ibu. Ya. Sekarang 1 gramnya udah berapa? Udah tinggi sekali. Ini 2020 nih. Lalu biaya UP kuliah jurusan teknik dalam dinar, kalau dalam dinar nih, ya kita udah bantu hitungkan. Kalau dalam dinar, 1 dinar yang 4,25 gram, itu hanya membutuhkan 15 dinar. Oke? 2020 membutuhkan 12 dinar. Menurun artinya biaya pendidikan atau kuliah justru semakin terjangkau, semakin turun dengan Anda simpan emas. Simpan dinar lebih berkah lagi. Kenapa? Di antaranya selain ngikutin nubuah, ya, kita juga melihatnya lebih kecil angkanya itu mempengaruhi loh dalam dunia proyeksi, LOP law projection mempengaruhi ya. 15, oh murah ya. Oh 12 dinar. Oh kecil ya 12 dinar ya. Padahal 12 dinar kalau dikalikan dengan sekarang harganya katakan 4,8 juta misalkan per dinarnya, Anda kalikan sendiri, lumayan kan? Nah, enaknya sih dengan dinar. Berapa biaya kuliah? 12 dinar. Woi, enjoy Bapak Ibu. Ya. Nah, maka menurunkan ya menurun 20 minus 23%, menurun dalam arti lebih murah saat Anda menyimpan dinar untuk apa? Untuk kuliah Anda Bapak Ibu sekalian.
Ya, oke, sampai sini mudah-mudahan mata sudah semakin terbuka ya. Karena Anda saya yakin adalah orang-orang yang sangat perhatian kepada anak-anak Anda. Betul nggak? Investasi terbaik itu sebenarnya bukan emas, tapi apa? Anak soleh, betul banget ya. Anak soleh yang mendoakan, ya, yang didikannya baik, karakternya baik, dan seterusnya. So, jangan sia-siakan kita punya anak dikasih amanah sama Allah, maka berikan pendidikan terbaik, tabungan yang dengan emas, apalagi dinar, jauh lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ya, kalau butuh mendadak gimana? Gampang, butuh mendadak ya. Kita perwakilan kita sudah lebih dari 500 ya wakil resmi, dan kita punya agen SBMR itu bisa 10.000 Bapak Ibu seluruh Indonesia ya. Gampang ya. Itu untuk mendapatkan harga terbaik ya, buybacknya ya. Tapi kan Anda bisa dengan mudah ke toko emas, bahkan ke tetangga. Itulah enaknya emas liquid. Ya, siapapun suka emas, termasuk Anda kan. Oke, kesimpulannya emas dan dinar adalah tabungan terbaik. Setuju? Yang setuju coba katakan setuju. Emas, dinar adalah tabungan terbaik saya. Nah, karena kalau udah tanda Anda menyetujui Bapak Ibu, artinya Anda sudah siap untuk sudah siap seperti berangkas, sudah siap untuk diisi dengan berdinar dan emas. Itu dia. Tapi kalau masih ada rasa nggak yakin, nggak setuju, berarti Anda seperti apa? Berangkas, tapi masih berada di swalayan. Belum siap dipakai. Gitu. Wah, setuju, setuju, setuju. Yes, Masya Allah. Oke, terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Oke, next point. Iya, setuju. Emas adalah tabungan saya terbaik. Mantap ya. Nah, maka Bapak Ibu, hal yang paling penting dari emas karena sepenuhnya syariah. Ya. Nah, barangnya dipegang sendiri, nggak kena ribawi. Gitu ya. Nah, kalaupun ada kepentingan-kepentingan tadi ya yang keamanan apa segala macamnya, ya safe deposit box sebagai pilihan terbaik insya Allah. Ya, di situ kan ada akadnya wadiah ya, biayanya ya itu normali lah ya, tidak sebanding dengan angka pertumbuhan emas dinar yang akan tumbuh signifikan di beberapa tahun kemudian. Oke. Lalu hindari emas digital, pilih yang fisik aja. Please deh, kali ini Bapak Ibu, saya nggak perlu berbusa-busa untuk menyampaikan di luar sana kalau ada yang nawarin, ya, dengan pola-pola money game, pola-pola apa yang hitung-hitungannya Anda sendiri membutuhkan effort untuk berpikir lebih detail lagi, aduh bingung dan lain sebagainya. Ya udah, itu gimmick untuk Anda, ya, mengeluarkan uang Anda, lalu kedigitalkan. Aduh, udah, ya. Teman-teman saya yang main di coba-coba buka ya usaha di bidang ini mah digital itu habis sendiri Bapak Ibu. Ya, saya malah kasihan empati gitu ya. Nah, makanya udah pilih yang fisik aja. Ya, udah pilih yang fisik aja. Percaya deh ya. Pakar ekonomi jangan ulama, pakar-pakar ekonomi udah menyampaikan, pilih yang fisik saja. Please ya. Nah, boleh Anda beli berangkas kecil di rumah. Ya, iya dong. Mau punya mobil aja siapin dulu apa garasinya. Ya, mau punya impian yang banyak, siapin dulu nih ya pikiran yang jernih, hati yang tenang, penuh syukur kan gitu. Sama, mau punya dinar banyak, mulai dari berangkas kecil, nanti akhirnya berangkasnya wah makin besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada emas yang mana yang bagus dibeli, Pak? Nah, ini tadi kan dari tadi makin tanya. Pak, saya tuh punya emas, tapi saya pengen yang lebih baik gimana sih, Pak? Oke, saya udah tertarik nih Pak, pengen banget emas nih Pak. Tapi yang harus dibeli tuh gimana Pak kriterianya? Oke, yang pertama, ya. Nah, emasnya asli kemurniannya teruji, ya. Kemurniannya teruji. Jadi ada assire, sertifikat, ya. Nah, syukur-syukur dia punya pabrik sendiri. Sama, alhamdulillah, ya. Di Market Rizki atau di PT Dinar Khair Razikin, ya, kita ada pabrik sendiri yang langsung kita uji keasliannya, lalu kadarnya dan lain sebagainya, dan assire-nya bertanda tangan, tanggung jawab di situ. Jika ada hal-hal yang kurang pas atau keluar dari QC kita, naudzubillah ya, karena QC nggak boleh lepas ya. Nah itu kan biar bagaimana ya kita bertanggung jawab langsung, jadi enak ya. Nah ini hati-hati di luaran sana ya, itu ya Bapak Ibu ada aja orang-orang yang iseng gitu kan. Nah tapi yang iseng itu biasanya dia nggak punya apa legal standing, nggak punya brand gitu ya. Nah itu hati-hati tuh ya. Ada yang kemarin beberapa waktu datang kepada saya gitu kan, dia punya bongkahan Bapak Ibu besar banget gitu kan. Nah dia meyakini ini adalah emas sekian kilo ya. Nah saya nggak yakin karena saya udah cukup lama berkutat dalam dunia emas.
ini paling palladium, cuman saya nggak membuat dia kecewa gitu kan. Wah, akhirnya kita tes, ada alat kita kan semua yang segala macamnya biar dia tahu sendiri bahwa ini jangankan palladium, ya logam apa di dalamnya, ada tembaga segala macamnya aja kita di situ penuh dengan unsur itu gitu ya. Makanya kalaupun cari itu yang 24 karat atau 9-nya minimal 3 kali deh. Kabar baiknya kalau dinar khair 9-nya 4 kali. Artinya apa? Ya. Nah, kalau yang sampai cuma 3 kali itu campurannya terlalu ya dominasinya sampai 0,1 Bapak Ibu. Isinya campuran yang lain. Ya, makanya kalau yang dibuat perhiasan, ya cincin, kalung itu ya nggak sampai 24 karat. Sebenarnya nggak sampai 4 kali karena harus dicampur dengan yang lain untuk memudahkan ya dibentuk atau disusun menjadi perhiasan-perhiasan yang indah. That's point, ya. Nah, mudah-mudahan juga sadar nih yang suka pegang atau suka pakai emas ya boleh, karena kan Allah tuh maha indah, suka dengan keindahan kan. Allah jamil yuhibbul jamal kan. Ya boleh, ya. Tapi kalau untuk alat simpan ya jadiin ya dinar lah ya, yang udah aware logam mulia bagus. Nah, nanti kenapa bedanya dengan logam dengan dinar, nanti Anda tanya kepada teman siapa yang mengundang Anda di sini. Ya, itu bedanya signifikan banget. Lalu apa? Desainnya bagus, nancep di hati. Hingga apa? Sayang kalau kita pengen jual kembali. Jadi lebih panjang masa tahannya si emas. Ya, nah kabar baiknya kita udah ada ragam dinar khair ya, yang jangankan teman-teman yang muslim nih, teman-teman di Bali aja pada suka dengan desainnya yang sangat detail, rapi, perfect gitu ya. Isinya itu masjid-masjid yang dimuliakan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Hagia Sophia di Turki, ya. Tambah lagi juga kaligrafi Asmaul Husna, kaligrafi, dan itu tersematkan dalam dinar khair. Kita kayak kangen banget ya. Zaman-zaman dulu, zaman Nabi, sahabat itu ukirannya memang dengan ukiran-ukiran ada Allah, ada ukiran jala-jalalah dan lain sebagainya. Ya, nah kita karena saking seringnya udah megang uang kertas yang ya printnya itu print wajah siapa lah, pahlawan segala macam. Bisa jadi itu nggak ngeberkahin Bapak Ibu. Ya, ya. Nah, lalu spread yang paling, nah ini dia, banyak nggak tahu. Spread itu apa? Selisih, ya. Selisih antara saat kita harga ngebeli emas itu dengan saat kita ngejual lagi, ya. Nah, selisihnya itu kalau lebih rendah lebih bagus. Jadi pas dijual lagi kita dapat harga terbaik. Itulah pentingnya punya komunitas yang menjaga harga, ya. Lalu juga saat buyback harganya harga yang terkontrol. Itu dia, ya. Dinar khair alhamdulillah telah hadir, ya. Nah, nanti soal perdinaran insya Allah dibahas di lain waktu bersama dengan Ustadz Pak Mualif nanti insya Allah, ya. Saya ingin menyadarkan dulu agar kita memupuk dari sekarang nih ya, mupuk emas gitu ya. Oke, lanjut. Masih pada semangat nih, luar biasa nih ya. Tadi saya udah sampaikan spread itu selisih beli dan jual. Semua barang ada spreadnya. Contoh emas merek Antam selisihnya 9-11%. Alhamdulillah di dinar khair spreadnya di bawah itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang ukuran-ukuran besar. Ya, kita ada yang sampai 7 dinar, 10 dinar. Ya, artinya kan kalau 1 dinar 4,25 gram, 10 dinar 42,5 gram. Wih, keren banget kan? Seneng nggak Bapak Ibu? Iya, dan itu Masya Allah kita baru launching kemarin itu ukurannya pintu Ka'bah. Ya, nah itu yang seperti mana? Ini dia, belakang saya. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini ukiran pintu Ka'bah, Bapak Ibu. Sangat detail, Masya Allah. Sambil proyeksi ke Baitullah, ya. Nah, lalu yang baru launching juga ya adalah ukirannya itu pintu makam Nabi. Yang kangen Nabi, kanjeng Nabi gitu ya. Nah, itu di makam Nabi yang dulu sebagai rumahnya Nabi, itu pintu makam Nabinya kita ukir dengan emas. Ya, dan dinar khair dengan ukuran 7 dinar, Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, ya. Emang ada Pak barang-barang lain beli dan jual? Ya coba aja. Anda kalau beli mobil, makanya tadi saya nggak menyarankan kalau itu hanya sekedar buat gaya doang, ya liabilitas memang. Kalau berlebih uangnya nggak apa-apa, gitu kan. Beli mobil kalau di showroom, Anda jual lagi, harganya udah turun nggak? Turun banget Bapak Ibu. Turun banget, ya kan? Turunnya beberapa puluh persen itu, nggak sedikit itu. Padahal itu mobil masih baru, tapi kalau di showroom udah jadi second, ya kan? Tapi ada bagusnya nggak? Coba kita cari contohnya gini. Contoh saya sebut saja mobil Toyota. Mobil Toyota, ya walaupun itu mobil pas dijual lagi dari showroom itu menurun, tapi nggak jauh, masih kecil gitu spreadnya dibandingin apa? Ya mobil-mobil Cina apalah gitu kan, sebut saja merek X gitu kan. Keluar dari showroom langsung harganya turun banget, gitu kan? Nah itulah ya. Nah cari pula spread yang
rendah Bapak Ibu di emas ini. Berbagai macam produk, coba berbijaklah untuk mencari spread yang rendah. Oke? Nah, lanjut kita. Dari sini mudah-mudahan Anda mulai memahami tentang dunia permasan dan dinar khairuzikin. Alhamdulillah. Wa syukurillah, ya, spreadnya alhamdulillah paling rendah, ya, bahkan bisa 0%, ya, tapi ini ada proses ta'awun, ya, saling tolong menolong di dalam dinar club, ya, karena motifnya kalau dinar club itu adalah orang-orang yang berdaya dan memberdayakan. Kalau nggak ada ta'awun, saling tolong menolongnya, ya kita skip dulu, gitu kan, kembali ke muamalah dulu, gitu ya. Kita harus saling menguntungkan di sini, jangan sampai satu pengen untung yang untuk merugikan orang lain. Saya ingat banget nasihat dari Pak Nas, untuk apa kita mengejar keajaiban, di mana kita ada proses untuk merugikan orang lain. Nah, itu dia. Kenapa kita harus mengejar keajaiban, lalu orang lain merasa tidak diuntungkan. Inilah yang kita harus hindari. Kita lanjutkan. Oke, dinar khairuzikin ya, Masya Allah. Lalu rencanakanlah maka mulai sekarang untuk menyisihkan pendapatan kita untuk membeli masa depan dengan menabung emas, Bapak Ibu. Ya, menurut perencanaan keuangan bahkan harus disisihkan berapa? 20%. Ya, 20%, ya. Misalnya penghasilannya 5 juta per bulan, ya. Lalu gaji istri 3 juta, jadi total berapa? 8 juta, ya. Nah, maka keluarga Anda ini harus menyisihkan emas nilai berapa? 1,6 juta per bulan, 20%, ya. Agar apa? Agar masa depannya emas, cerah, emaskan impianmu, ya. Nah, kalau Anda berapa? Udah dihitung belum? Berapa? Coba cus langsung kalkulator. Pak, saya nggak enak Pak, kelihatan dari orang lain nanti kekayaan saya, mungkin ada orang pajak gitu. Oh ya udah. Sekarang Anda hitung segera, ya, penghasilan Anda berapa dengan suami atau pasangan Anda, istri Anda, ya, atau yang masih keluarga sama orang tua atau anak, dihitung 20%, komitmen minimal 20% mulai dari sekarang, langsung ditanam, ya, jadiin emas. Dipupuk baik-baik di situ, ya. Nah, 20%-nya lalu Anda konversikan jadi emas dinar dan langsung segera hubungi orang yang mengundang Anda. Sekarang juga, ya. Nah, karena dari sini saat Anda mulai action, Bapak Ibu sekalian, Anda telah melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, dalam energi terbaik ini Anda langsung berhitung berapa 20% penghasilan Anda, langsung bismillah saya akan konversikan jadi emas dinar, ya. Anda langsung bisa order kepada orang yang mengundang Anda. Siap? Mantap? Mantap. Oke, lanjut Bapak Ibu. Alhamdulillah, lanjut, semangat. Oke, sedikit ya saya sampaikan ya terkait dengan keunggulan dinar KN. Bahwa kita menyiapkan ya koin, gold coin desain yang terbaik, komunitas yang terbaik, the best dinar community and the best buyback price atau buyback rate. Jadi tadi koin desain kita bagus-bagus semuanya. Nanti kita coba perlihatkan ya line up dinarnya ya. Lalu komunitas kita sangat kuat, dibantu juga dengan komunitas ada Magnet Rizky, Masya Allah. Ratusan ribu sudah membernya, komunitas training ya. Nah itu yang akhirnya ruhiyah kita terjaga juga di situ. Biar kita nggak silau dengan emas gitu ya. Nah biarkan emas di tangan aja sampai ke hati gitu ya. Lalu juga yang akan membuat Anda nyaman ya dan aman lantaran dinar komunitas kita itu banyak, sehingga mudah keserap saat Anda membutuhkan, impian Anda sudah waktunya untuk dicairkan, tercapai, Anda bisa langsung buyback. Oke? Lalu the best buyback price ya saat Anda membuyback, Anda sudah tahu ada spread di situ selisih ya, maka harga buyback kita terbaik insya Allah dan 99% ada garansi bahwa akan terbuyback ya. Kenapa nggak 100% Pak? Ya milik Allah, haknya itu milik Allah. Dengannya semoga Allah membantu perusahaan ini untuk ya terus membantu Bapak Ibu ya mengemaskan impiannya gitu ya. Oke, selanjutnya next point. Ya ini beberapa line up dinar khairuzikin kita. Masya Allah, tabarakallah. Sambil sholawat ya kita ya di malam Jumat Jumat Mubarakah ini. Ini belum kita keluarin yang 7 dinar sama 10 dinar loh. Ya. Nah, mau tahu yang gimana gambarnya atau mau mencoba ngelihat mau pengen megang dulu gitu. Nah, hubungin orang sekali lagi yang mengundang Anda. Tapi inilah diantaranya dari mulai 1/4 dinar, setengah dinar ya, lalu satu dinar, ya terus Bapak Ibu 2, 3, 4, 5 dinar. Lalu di atasnya ada 7 dinar dan 10 dinar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian. Oke. Last but not least, oke, ada Bapak Ibu juga di bawah dinar itu ukuran-ukuran kecil namanya MR Gold. Makanya Rizky Gold ya. Nah, ini Anda bisa juga dapatkan. Teman, saran saya langsung ke dinarin dulu ya. Tapi ini ibaratnya kalau Anda suka jajan emas mulai sekarang. Jajan apa? Coba ulangin, ketik jajan emas ya. Ini mulai nih dari harga ya, harga-harga bakso ya 40.000, 50.000 gitu ya. Nah, Anda langsung bisa ya, emas kecil ini menjadi solusi tabungan, cicilan, arisan, beli emas-emas kecil ini. Gajinya mungkin belum banyak, mulai memantaskan diri dari emas-emas kecil ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dan ya kemasannya cantik-cantik, kemasan Islami, ada hadis. Anda bisa ini kan jadi gift-gift juga untuk nikahan temen, untuk kado hadiah nanti lebaran. Ini bisa banget kan. Ya. Nah, tapi kalau untuk orang tua tercinta atau untuk orang yang kita kagumi, kita hargai, yaitu dinar lah ya. Nah, tapi Anda bisa mulai dengan hal yang kecil ya. Think big, berpikirlah yang besar, tapi do it now with MR Gold. Ya. Nah, think big about dinar, but do it now with MR Gold. Nah, boleh diketik tuh, bagus juga itu ya. Think big ya, think big for dinar gitu ya. Think big for dinar, but do it now ya, from MR Gold. Yes. Gold job. Gold job. Iya, saya kondangan pakai itu Pak, pakai MR Gold. Bagus banget ya. Keren banget. Kemasan juga dibuat cantik. Bisa nanti kita buatin kotak-kotak juga special gift ya. Nanti lagi diproses sama tim. Oke. Alhamdulillah kayaknya udah selesai ya. Pas banget ini menuju jam 10. Ya, terakhir Bapak Ibu sekalian, sekali ketik di komen atau ikuti kata-kata saya, emaskan impianmu, dinari dunia. Sekali lagi, emaskan impianmu, dinari duniamu. Lebih mantap lagi Bapak Ibu sekalian, emaskan impianmu, dinari duniamu. Wow. Nah, yang mau bukunya, mungkin Anda yang pengen belajar-belajar juga, ya bukunya sudah ada di Gramedia, tapi Anda bisa langsung membelinya kepada teman-teman sekali lagi yang mengundang Anda. Boleh beli emasnya, dinarnya, MR Gold-nya, tambah dengan bukunya untuk knowledge pengetahuan Anda lebih dalam, ya. Bukunya namanya sama tadi, Emaskan Impianmu, Dinari Duniamu, ya. Nah, mungkin ada tampilannya, boleh dibantu admin Mas Riko ya, buku Emaskan Impianmu, Dinari Duniamu ya. Nah, itu Bapak Ibu, sampai jumpa insya Allah di webinar panen emas yang akan datang yang jauh lebih menarik. Kita doakan ya Pak Anas, semoga sehat ya, lalu siap ya untuk membersamai Anda dalam jalan-jalan keajaiban Anda ya, dalam mengemaskan impian Anda semua. Oke. Dan sekali lagi selamat menanam, memupuk emas sampai nanti kita panen emas. Pembinaan lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut, ataupun Anda ingin langsung action, tadi sudah ngitung-ngitung lalu pengen konversi emas segera sebelum terlambat gitu ya, langsung hubungi sekarang malam ini juga ya ke orang yang menghubungi atau mengundang Anda. Insya Allah ya ada special offering dari Anda, dari mereka. Oke. Saya Bu Sulami mohon izin undur diri dulu ya, Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak ya telah membersamai dalam 1 jam ke depan ini. Sampai jumpa insya Allah di puncak keajaiban. Saya Abu Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
comes to naming a baby, do you know which name? Most popular name for babies in Israel. No, it's Mohammed. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. قبض رسول الله. قبض رسول الله يا عمر. ما تقولون ثكلتكم أمهاتكم؟ قطع الله ألسنة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لا، بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا. فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. So